Awalnya karena aku sama Umay, kita sama-sama punya mental issue dan kita juga mengerti banget, sadar banget bahwa raise awareness soal kesehatan mental itu penting. Apalagi pas pandemi angkanya naik, jadi makin tergerak lagi kita untuk bikin film ini. Mengubah stigma orang Dekat banget karena ini udah lama banget ya prosesnya dari 2019 sampai saat ini, akhirnya kita bisa tayang juga dan gak nyangka bisa punya kesempatan tayang di bioskop karena gak nyangka bisa tayang di bioskop dan deg-degan lagi karena angka COVID tinggi lagi. Cuma ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, jadi ya udah, yang penting kita udah berkarya yang baik, udah berusaha memberikan yang terbaik. Nanti responnya gimana, angka penontonnya gimana, itu bonus dari Tuhan aja. Bisa dibilang ini first time-nya Kak Prilly jadi produser dan pemain atau gimana? Iya, ini pertama kali aku jadi produser dan pemain juga, makanya deg-degannya lebih-lebih dari apapun itu, karena benar-benar ngurusin dari nol sampai hari ini, bahkan sampai semalam juga masih ngurusin gitu post-pro-nya dan semuanya sampai ke depannya promosinya. Jadi deg-degan banget karena udah ngelewatin banyak proses dan kayak masih penasaran aja respon orang gimana nanti. Ada beban sendiri nggak sih berakting juga, memproduser juga? Oh iyalah, pasti. Kalau dibilang beban atau enggak ya pasti ada bebannya gitu, karena di satu sisi aku harus ngurusin belakang layar, tapi di satu sisi aku harus konsentrasi juga di saat aku di depan layar gitu. Di saat aku udah gitu, karakternya juga bukan karakter yang ringan yang biasa aku mainin kan. Ini karakter baru yang belum pernah aku coba sebelumnya, dengan background bipolar disorder yang nggak bisa salah, yang nggak boleh salah. Jadi ya pasti beban juga, kayak misalnya yang lain udah pada pulang, aku masih harus di lokasi ngurusin lokasi dan evaluasi produksi kayak gitu sih, jadi istirahat juga kurang. Tapi ternyata karena timnya solid, timnya juga bekerja dengan baik semuanya, dari segi kru, pemain, sutradara, make up, kostum, jadi kita juga ngerjainnya nggak beban gitu, walaupun ada bebannya tapi masih bisa dihandle, masih bisa diatasi. Ini tantangannya di produser itu di hampir 2 tahun, ini keinginan berapa lama akhirnya bisa terwujud di karir? Dari 2019 awalnya dari ngobrol aja, terus tiba-tiba jadi decknya, dari deck jadi skripnya sampai 13 draft, terus nentuin pemain sampai syuting dan semuanya. Jadi prosesnya udah lumayan panjang untuk satu project ini. Jadi Umay mau mundur itu gimana pas mau Marah lah, pas Umay mau mundur 5 hari sebelum ya pasti marah karena wow, budget yang kita udah keluarkan untuk pre-pro udah ada gitu, sutradaranya mau mundur dan gak semudah itu untuk narik sutradara lain kan, karena kan dia yang udah tahu soul film ini. Iya, dia yang nulis, dia yang udah ikutan reading, cuma karena dia insecure dia mau mundur. Ya makanya kan aku bilang ke dia, aku nggak mau di direct kalau bukan Umay. Sebenarnya itu ancaman biar dia kayak tetap stay, dan aku bilang kita semua masing-masing punya insecurity-nya. Jordi pasti punya juga sebagai pertama kali ya. Pertama kali juga pasti ada tantangannya juga. Shenina juga dengan karakter dia, aku masa sih dengan insecurity bisa, dia cuma harus mundur dari project itu. Beliau kolaborasi kamu dengan sahabat kamu dengan Umay. Iya. Strategi apa sih yang kamu gunakan dalam arti menyampaikan pesan yang baik tanpa buat kayak apa ya, bicara komunikasi, tips untuk aku Sebenarnya kita ini banget ya, menurut aku kenapa ringan, karena kita pakai perspektif orang yang mengalami, satu, dua, yang sering terjadi di society gitu. Kayak di society banyak orang yang meremehkan atau merendahkan atau bahkan menyepelekan rasa-rasa yang dirasakan oleh orang yang punya mental illness gitu. Kayak kalau orang bilang punya mental illness pasti kayak lebay lo, apa lo gitu kan. Kurang dekat sama Tuhan. Iya kayak gitu, kurang sholat kali atau apa. Padahal kan mental illness sebuah penyakit yang memang harus ke psikiater gitu. Ya kayak kita kalau kita sakit batuk, apa berarti karena kita kurang dekat sama Tuhan? Ya kan emang karena lagi ada virus gitu kan. Sama begitu juga dengan mental illness gitu. Bukan berarti kita mental illness tapi kita gak dekat sama Tuhan, gak dekat sama orang tua, tapi ya memang itu adalah hal yang harus kita hadapi. Ada kesalahan dari diri kita yang harus kita hadapi, harus butuh support. Jadi memang perspektifnya dari penyintas, dari society, dan dari kita juga sih, pengalaman sendiri. Tadi Prilly bilang kan pernah satu ada penyakit tapi kan bipolar gitu. Tapi Prilly kan mungkin keluarga juga keluarga. Ini mungkin Prilly menghadapi seperti apa sih mungkin? Kalau aku ke psikolog, terus juga cerita ke orang tua pasti pelan-pelan, karena kan orang tua juga harus kita
apa ya, harus dimengerti juga gitu perasaannya kalau misalnya tahu anaknya ternyata ke psikolog gitu, itu kan nggak mudah juga untuk orang tua gitu. Kaget juga kayak, hah emang Pril kenapa gitu kan segala macam. Jadi ya jelasin juga, mah aku ke psikolog nih gitu, terus aku didiagnosa ini, tapi nggak apa-apa, bukan yang parah, aku masih bisa kerja, masih bisa ini. Cuma kalau kamu aku kadang kayak gini. Ya orang tua support dan mereka juga nggak apa-apa aku ke psikolog sendiri gitu. Jadi buat kayak gitu kan juga. Iya. Berarti kan untuk pelajaran semua untuk yang ada punya penyakit kayak bipolar itu di film ini berarti untuk orang tuanya juga jadi pembelajaran sendiri. Oh iya dong, gimana orang tua dan teman Iya. jadi support system. Film ini ngasih tahu betapa pentingnya support system, bukan cuma orang tua mungkin. Iya. Seringkali kita menganggap rumah itu kan orang tua, padahal kita juga punya rumah yang lain, kayak kita bisa menemukan kenyamanan itu di teman, di pacar, atau bahkan di teman kerja, diri sendiri kayak gitu. Dan film ini ngasih tahu betapa pentingnya support system itu. Mungkin nggak tahu di luar sana ada juga yang pernah sakit seperti bipolar tapi nggak berani jujur ke keluarga atau siapa, akhirnya dipendam sendiri. Nah, ini apa tuh? Banyak Ini- banget Banyak banget. sih, karena itu juga salah satu alasan terbesar kenapa film ini dibuat sih. Ya, Untuk karena menyadarkan punya juga. keberanian mereka untuk berani berbicara kepada orang tua gitu, seperti yang dilakukan gitu. Kan setiap orang pasti punya family isunya masing-masing ya. Mungkin aku berani ngomong ke orang tua karena aku tahu orang tua aku bisa terima, dan komunikasi aku sama orang tua dari awal udah baik gitu. Tapi kan aku nggak tahu kalau yang lain gimana. Cuma dengar-dengar dari penyintas Bipolar Care Indonesia, memang banyak kasus-kasus yang seperti itu. Makanya mereka gabung ke komunitas, mencari support system dari yang lain gitu. Tapi ini kan ada dari teknik film yang tentang virtual ini kan kita lihat kan Awalnya karena aku sama Umay, kita sama-sama punya mental issue, dan kita juga mengerti banget, sadar banget bahwa raise awareness soal kesehatan mental itu penting. Apalagi pas pandemi angkanya naik, jadi makin tergerak lagi kita untuk bikin film ini. Mengubah stigma orang terhadap penyintas itu Susah, makanya itu kayak aku melihat ya perkembangannya. Kalau kita cuma ngelakuin seminar atau live Instagram, itu kan paling yang nonton 1.000-2.000 orang gitu. Ya susah lah untuk merubah stigma orang-orang yang udah menyepelekan atau menganggap orang yang kena mental illness tuh oh gila gitu. Ya susah lah untuk kita merubah stigma itu. Makanya aku membawa isu ini ke ranah yang lebih luas, yaitu adalah film, yang dimana hopefully yang nonton bisa banyak dan dikemas dengan cerita yang lebih bisa dimengerti. Jadi sejauh ini ada yang memandang sebelah mata sebagai produser gitu, dari teman mungkin atau mungkin dari keluarga sendiri seperti apa? Kode keluarga otomatis gak ada, karena keluarga aku tahu gimana aku kerja kerasnya kan mereka ngelihat aku udah 24 jam gitu. Kalau dari teman atau dari rekan-rekan ya pasti 1-2 ada kayak kok berani banget sih ngeproduserin, nekat banget gitu, atau emang punya pengalaman apa sebelumnya dan segala macam, itu pasti ada. Cuma kan kita nggak bisa menutup pendapat orang-orang ya, jadi ya buktikannya lewat karya aja. Kalau cara kamu mengolah emosi yang intens itu seperti apa sih? Kamu kan di sana sebagai bipolar. Pas syutingnya gitu ya. Bipolar 4 kan atau 4. Iya. sempat eksplorasi juga nggak sih atau bertemu langsung dengan orang-orang kayak gini seperti Sempat. tahu seperti apa sih gitu? Mendalami karakternya ya baca buku, ngobrol sama penyintas bipolar. Terus pas syuting memang lebih susah karena kan nggak urut ya. Syuting tuh nggak pernah urut. Nanti scene ini seneng, tiba-tiba next scene-nya harus yang take depresi gitu. Cuma karena kita udah reading 1,5 bulan, udah didampingi acting coach, didampingi Bipolar Care Indonesia, jadi kayak karakternya udah nyatu aja. Jadi nggak terlalu yang gimana sih, karena prosesnya udah dilewatin semua. Ingin diri juga.